Nampaknya kebingungan sedang melanda Prabowo CS dalam mewujudkan program makan siang dan susu gratis. Sampai-sampai Kabinet Jokowi pun ikut cawe-cawe membahasnya dalam rapat kabinet meskipun Prabowo dan Gibran belum sah menjadi pemenang Pilpres. Bingung duitnya dari mana? Bingung teknis mewujudkannya karena tidak punya pengalaman. Dan bingung pula jika sampai gagal merealisasikannya karena ini adalah janji kampanyenya. Semakin bingung karena program unggulan Prabowo ini mengancam anggaran dan pendapatan belanja negara yang sudah defisit. Program yang penting populer ini juga berpotensi menggerus alokasi untuk program lain di APBN yang dinilai lebih penting. Dengan budget 450-an triliun setiap tahun, program ini jelas akan membebani APBN. Piye, apa nggak semakin bingung tuh nyari pendanaannya? Menko Airlangga menjelaskan kebutuhan setiap anak untuk makan siang gratis kurang lebih sebesar Rp15.000. Itu pun belum termasuk susu gratis. Jumlah anak sekolah dari TK sampai SMP ini belum termasuk SMA dan pesantren loh, yang ditargetkan kena program ini sebesar 70,5 juta anak. Artinya, pemerintah wajib menyiapkan alokasi dana anggaran sebesar 1,05 triliun per hari hanya untuk makan siang saja di APBN 2025. Jika jumlah efektif hari masuk sekolah adalah 245 hari dalam setahun, maka total anggaran dalam setahun hanya untuk makan siang saja TK sampai dengan SMP sebesar 257,2 triliun rupiah. Mumet pora kuwi karena duitnya nggak ada. Makanya Pak, kalau bikin janji politik itu dipikir dulu. Jangan asbun di depan, nyusahin di belakang. Salah satu yang ramai mendapat penolakan dari berbagai pihak adalah penggunaan dana BOS atau bantuan operasional sekolah untuk mendukung program makan siang gratis. Terang saja ada banyak pihak yang teriak, dana BOS selama ini digunakan untuk membayar biaya buku hingga gaji honorer. Dan sedihnya, dana BOS saja belum cukup untuk memenuhi segala beban anggaran biaya pendidikan. Ide lain untuk pembiayaan maksi gratis ini muncul dari anggota tim ses Prabowo Gibran yang mengusulkan dana diambil dari pengurangan subsidi BBM. Pertanyaan pertama, apakah berani mengambil kebijakan yang bakal diprotes masyarakat? Dampak pengurangan subsidi BBM pasti bakal panjang, menjalar kemana-mana. Inflasi naik, banyak sektor akan mengalami tekanan, apalagi jika terjadi kenaikan harga minyak dunia. Harga BBM di Indonesia makin melambung tinggi. Harga-harga bahan pokok jelas akan ikut terkerek naik. Dari perhitungan saja, dana maksi dan susu gratis ini akan menjadi alokasi terbesar di APBN dibandingkan alokasi untuk program lain yang lebih penting. Lebih besar dari anggaran kesehatan masyarakat. Lebih besar dari anggaran kesehatan masyarakat. Bahkan lebih besar pula dari anggaran infrastruktur. Dengan alokasi dana yang lebih besar ini, menurut kamu, apakah program makan siang dan susu gratis ini lebih penting dari program kesehatan dan infrastruktur yang jelas lebih dibutuhkan oleh masyarakat? Pilihan atau jalan terakhir untuk mencukupi kebutuhan program maksi gratis adalah dengan menambah hutang atau terpaksa memotong anggaran lain karena ruang fiskal memang terbatas. Tidak ada lagi banyak ruang di APBN. Defisit anggaran maksimal 3% dari PDB sudah dilanggar saat penanganan pandemi. Kalau melanggar 3% lagi di situasi normal, maka market akan melihat ketidakdisiplinan fiskal dan dinilai sebagai turunnya kredibilitas sehingga beban bunga hutang akan meningkat.
Program ini jelas terlihat tidak realistis dari sisi anggaran dan rawan korupsi di lapangan, menjadi ladang basah untuk diperebutkan banyak orang dan banyak kepentingan. Maraknya dukungan dari para menteri ke program ini jelas ada sinyalemen buruk. Bahkan ada menteri yang sudah melakukan uji coba makan siang gratis. Cie cari muka dan mau mengamankan posisi di awal ya supaya dapat jatah menjadi eksekutor program. Gitu kan? Dengan daerah yang sangat luas, negara kepulauan, tingkat kesejahteraan yang tidak merata, dan jumlah penduduk ratusan juta, jelas bukan hal yang mudah dalam memanagenya. Apalagi makan siang gratis ini sifatnya harian. Dengan uang Rp15.000, coba dipikir, apa bisa mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi? Nasi, sayur, lauk, buah misalnya. Apa cukup dengan uang segitu? Bayangkan juga bagaimana dengan distribusi makanan tersebut agar tetap segar ketika sampai di sekolah-sekolah. Coba pikirkan pula yang ada di pelosok, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, aka di pinggiran perbatasan wilayah Indonesia. Jangan-jangan nih, karena berusaha kejar tayang agar makanan tidak basi, maka yang dikirim nanti malah berupa mie instan, frozen food yang jelas patut dipertanyakan nilai gizinya. Mari kita tengok sebentar program sejenis di negara lain sebagai contoh. Di Amerika Serikat, mereka mempunyai program The National School Lunch Program atau NSLP, yaitu program makan siang gratis untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan pelajar Amerika Serikat. Program ini dimulai sejak tahun 1946 saat dipimpin oleh Presiden Harry Truman. Saat ini, program tersebut dikelola di tingkat federal oleh Layanan Pangan dan Gizi dari Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA. Sementara, di tingkat negara bagian, program ini dijalankan oleh lembaga-lembaga negara melalui perjanjian dengan otoritas pangan sekolah. Program NSLP bekerja dengan cara subsidi uang dan makanan. Sekolah negeri, sekolah swasta non-profit, dan lembaga pengasuhan anak di Amerika Serikat yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan NSLP bisa bekerja sama berpartisipasi dalam program ini dengan catatan makanan yang diolah dan disediakan sesuai dengan persyaratan yang telah diterbitkan oleh USDA. Makanan dalam program NSLP harus terdiri dari buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, daging, dan alternatifnya serta susu cair. Lebih detailnya lagi, komponen makanan tersebut diatur berdasarkan asupan minimum per hari. Jenis sayur-sayuran berdasarkan warna dan jenisnya, dan total kandungan kalori, lemak, dan garamnya untuk tingkatan prasekolah hingga SMA. Meskipun sistem dan regulasinya sudah dikembangkan selama berpuluh-puluh tahun, NSLP nyatanya masih belum efektif mengatasi masalah besar di Amerika Serikat, yaitu obesitas. Menurut penelitian para ahli, salah satu faktor yang melanggengkan obesitas anak adalah makanan di sekolah yang masih mengandung gula yang tinggi dan rendah nutrisi. Negara selanjutnya yang menerapkan makan siang gratis untuk siswanya adalah Jepang dengan Kyushoku yang terbukti efektif menurunkan tingkat obesitas siswanya. Pemerintah Jepang bekerja sama dengan pihak sekolah dengan membatasi akses ke junk food dan makanan ultraproses. Makan siang di Jepang menggunakan bahan dari komponen lokal dan hampir tidak pernah dibekukan. Berkaca dari dua negara tersebut, baik kurang efektifnya NLSP di Amerika dan suksesnya Kyushoku di Jepang, maka program makan siang gratis ala Prabowo Gibran perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Jangan sampai memaksakan program ini harus berjalan tanpa persiapan yang matang, sehingga tidak efektif dan membuang-buang anggaran. Nah, jangan-jangan saking bingungnya, saking banyaknya yang harus dipersiapkan, maka kabar yang pernah tersiar adalah tahun 2029 saja realisasi makan gratisnya. Pas deket-deket Pilpres,
baru guyur tuh masyarakat dengan makan siang gratis plus susu. Bakal jadi dejavu seperti di Pilpres 2024 ini kan, sebar bansos, BLT di tengah kompetisi Pilpres. Jadi menang deh. Biar nggak dibilang nyinyir doang, saya coba berikan alternatif pembiayaan yang menurut saya lebih realistis. Yang pertama, menaikkan tarif cukai rokok. Yang kedua, menerapkan PPN atas gula pasir. Yang ketiga, menerapkan cukai minuman berpemanis. Yang keempat, menaikkan pajak untuk mobil mewah. Tuh, banyak kan alternatifnya? Walaupun tetap saja menurut saya program ini tidak realistis kalau mau diterapkan setiap hari untuk semua anak dan semua ibu hamil di seluruh Indonesia. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV Point of View.